Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpang, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanya dirimu, menghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, menghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Bapakku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik, hanya kepadanya segala pujian syukur. Seluruh hidup kita hanya padanya. Terima kasih Tuhan, Kau beri pengharapan dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan yang sungguh luar biasa. Kita mau mempersiapkan hati kita, jiwa kita
waktu kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan Mari sama-sama katakan, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu sebab namamu ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu sebab namamu kudus Tuhan.
Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Kinoto. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul dalam Zoom ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami mau naikkan doa kami karena kami rindu bertemu dengan Tuhan, kami rindu bersekutu bersama-sama ya Tuhan dengan saudara seiman kami. Kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan bersama-sama, mari Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu sebab hamba-Mu tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Pegang lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari bibir hamba-Mu, perkataan yang keluar boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, boleh menjadi benih yang subur, bertumbuh dalam segala kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Senang sekali masih ada kesempatan. Saya masih diberikan kesempatan untuk sharing, untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, hari ini tepat tanggal 1 Oktober, kemarin 30 September, saya ingat waktu saya masih kecil, setiap tanggal menjelang tanggal 30 September, waktu dulu siaran TV, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, siaran TV waktu itu filmnya setiap tahun sama. Beberapa hari sebelumnya sudah muncul filmnya. Ada film yang namanya G30 SPKI. Durasinya panjang gitu. Saya waktu dulu setiap tahun nggak ada yang ditonton, kita selalu menonton film tersebut. Saya jadi teringat film tersebut dibuat tentu menurut cerita dari para saksi mata yang ada di tempat itu, saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sehingga pemerintah membuat film bagaimana terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Tapi sesudah berlalunya orde baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, muncul lagi cerita, muncul lagi kesaksian-kesaksian yang meragukan film tersebut. Ada yang berkata bahwa film tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada saksi-saksi, ada para ahli yang mengemukakan pendapat-pendapat dan cerita-cerita kesaksian yang baru. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan cerita tersebut atau cerita yang menurut para saksi berbeda, hal itu dapat dikemukakan karena ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi pelaku sejarah, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga mereka dapat menceritakan, mereka dapat menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada pemberontakan G30 SPKI. Sama seperti kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan bagi kita semua dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti film G30 SPKI yang membutuhkan saksi mata untuk membuat film tersebut, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga disebutkan bahwa kita ini adalah saksi bagi Tuhan, saksi bagi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan.
apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Yesus kerjakan dalam dunia ini. Kisah 1 ayat 8 ini pertama-tama ditujukan kepada murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga bahwa murid-muridnya akan menjadi saksi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini juga berlaku bagi kita, bahwa kita juga ditetapkan menjadi saksi. Saksi adalah seorang yang sangat dibutuhkan dan penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa penting? Saksi itu diperlukan agar orang lain tahu, orang lain percaya, orang lain meyakini apa yang diceritakan oleh saksi tersebut. Sama seperti film G30 SPKI. Saksi-saksi dalam film tersebut menyaksikan berkata-kata agar orang lain percaya, agar orang lain yang menonton film tersebut tahu, dan orang yang menonton film tersebut meyakini apa yang mereka ceritakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya langsung ada 3 hal yang harus kita lakukan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, saya mau mengajak kita membaca dalam Matius 5 ayat 13 sampai 15. Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menjaga rasa asin dan nyala api kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjaga rasa asin dan nyala api kita. Apa itu rasa asin dan nyala api? Seperti yang disampaikan dalam Matius 5 ayat 13 dan 15, yaitu garam dunia dan terang dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasa asin dan nyala api itu adalah karakter baik yang menjadi identitas kita untuk kita bisa mempengaruhi dunia. Seperti yang disampaikan di Matius 5, terang dan garam dunia. Kita diharapkan dapat mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Bukan kitanya terpengaruh oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat bahwa pada umumnya orang-orang di luar sana menolak Injil bukan karena kualitas Injilnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kenapa? Mereka belum tahu isi Injil. Mereka belum tahu isi Alkitab. Orang-orang di luar sana ketika mereka menolak Injil bukan karena mereka sudah membaca Injil. Banyak di antara kita, banyak di antara mereka, mungkin semua belum pernah membaca Injil. Yang mereka tolak banyak disebabkan bukan karena isi Injilnya, tetapi orang-orang yang memberitakan Injil tersebut yang hidupnya tidak selaras dengan apa yang mereka beritakan, apa yang mereka sampaikan tentang isi Injil tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menceritakan tentang seorang tokoh di India yang namanya Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mahatma Gandhi di India itu udah sama seperti Soekarno bagi Indonesia. Mahatma Gandhi ini juga berjuang bagi kemerdekaan India. Yang terkenal adalah ia memperjuangkan kemerdekaan India dengan tanpa kekerasan. Ia mau memperjuangkan kemerdekaan tanpa kekerasan. Selama 2 dekade ia berjuang. Akhirnya pada tahun 1947 India dapat merdeka dari Inggris, walaupun pada saat itu Mahatma Gandhi sudah meninggal. Tapi ada yang sangat menarik dari cerita Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca biografinya. Mahatma Gandhi adalah seorang yang sangat menghormati Yesus. Ia seorang yang sangat
terinspirasi oleh kehidupan Yesus, khususnya cerita Injil tentang khotbah di bukit. Mahatma Gandhi orang yang membaca Alkitab. Ia hidup dalam komunitas orang-orang Kristen. Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada 6 April tahun 1926, seorang pendeta Inggris bertemu dengan Gandhi lalu bertanya kepadanya. Ia bertanya demikian, sekalipun Anda, Mahatma Gandhi, sering mengutip kata-kata Kristus, kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatannya sangat keras menolak menjadi Kristen? Kenapa Anda tidak mau menjadi Kristen walaupun dalam Anda sehari-hari selalu memakai kata-kata Yesus, menceritakan soal cerita Yesus? Mahatma Gandhi menjawab penginjil Kristen ini, pendeta Kristen ini, jawabnya demikian Bapak Ibu. Saya tidak pernah menolak Yesus. Saya suka dengan Yesus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Kemudian Mahatma Gandhi lanjut menjawab, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristen, seperti yang ditemukan dalam Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan India pada 2030 nanti jumlah penduduknya akan lebih banyak dari Cina. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2030 menurut catatan para ahli bahwa negara paling banyak penduduknya adalah India, bukan lagi Cina, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan apa yang dikatakan Gandhi, bahwa jika orang Kristen yang saat itu hidup di India, hidup menurut ajaran Kristen, maka menurut Gandhi saat ini seluruh India sudah menjadi Kristen. Kenapa Bapak Ibu sekalian Mahatma Gandhi berkata seperti demikian dan Mahatma Gandhi tidak menjadi Kristen? Karena waktu Mahatma Gandhi sekolah, yang dilihat adalah para penginjil-penginjil Inggris yang hidup di India pada saat itu malah banyak yang berkata kasar, malah banyak yang diskriminasi terhadap orang-orang lokal. Bukannya mereka menjadi contoh seperti yang diajarkan oleh Injil, malah mereka berkata-kata kotor, mereka kasar, mereka menindas orang-orang India yang saat itu mereka injili. Konon ada ceritanya juga, Mahatma Gandhi hidup dalam komunitas Kristen, Mahatma Gandhi baca Alkitab. Kemudian suatu saat Mahatma Gandhi datang ke gereja. Ketika ia mau masuk, ia ingin masuk dalam komunitas gereja, bergereja. Ketika pada hari Minggu ia datang, ia malah dihadang oleh usher, oleh orang Kristen kulit putih yang saat itu ada di India. Ia malah dilarang masuk. Katanya, kamu orang kafir, kalian orang bukan kulit putih, jangan beribadah di gereja ini. Mahatma Gandhi yang mendengar, yang menerima perlakuan seperti itu langsung keluar, langsung hatinya keras menolak kekristenan. Seringkali orang Kristen seperti itu Bapak Ibu sekalian, tindakan dan karakternya, kehidupannya tidak selaras sehingga banyak orang tidak dapat merasakan kasih Kristus, tidak dapat merasakan apa yang Kristus ajarkan dalam Injil. Sehingga orang Kristen tidak dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Garam dan terang dunia berbicara tentang karakter baik sebagai identitas seorang Kristen. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjaga rasa asin dan nyala api kita dengan cara karakter kita selaras dengan apa yang Injil sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus adalah menyatakan perbuatan baik. Saya mau mengajak kita membaca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Seperti yang sering disampaikan oleh gembala kita bahwa perbuatan baik tidak membuat orang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menganggap bahwa perbuatan baik kita menyelamatkan kita, itu salah besar. Itu salah besar Bapak Ibu Saudara sekalian, karena perbuatan baik tidak membuat kita diselamatkan. Yang membuat kita diselamatkan adalah karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, akan melakukan perbuatan baik. Seringkali kita kebablasan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan sehingga orang Kristen tidak perlu melakukan perbuatan baik. Itu salah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena perbuatan baik akan membawa orang mengenal Kristus. Perbuatan-perbuatan baik yang sekalipun sederhana akan jauh lebih menyentuh orang-orang daripada banyaknya teori. Cara hidup, apa yang harus dilakukan saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Waktu banjir kemarin, beberapa minggu kemarin banjir, hujan besar banjir. Kalau kita melihat banjir, tetangga kita rumahnya kebanjiran, langsung kita tolong Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung kita tolong. Apa yang ada di mata kita langsung tolong, kita lakukan perbuatan baik. Bukan hanya kita berteori, berdoa, berseru-seru, berteriak-teriak, sujud kepada Tuhan dalam doa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani. Tuhan bekerjalah, pakai kami menjadi saksi, pakai kami untuk memberitakan firman Tuhan, pakai kami memberitakan kabar baik. Apa yang ada di depan kita, kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjakan perbuatan baik. Tuhan mungkin sudah kirimkan di depan kita, Tuhan sudah bekerja. Tapi yang ditunggu-tunggu, kapan kita mulai bekerja bagi Tuhan. Bukan hanya kita berteori, bukan hanya kita berdoa, tetapi kita mau melakukan perbuatan baik apa yang ada di depan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah menyatakan perbuatan baik. Hal ketiga yang harus ada kita sebagai saksi Kristus adalah kita siap menjadi saksi dimanapun Tuhan panggil dan utus. Saya mau membacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini seringkali kita melihat ayat ini bahwa menjadi saksi adalah dalam lingkup yang paling kecil, kemudian lingkup lebih besar, dan lingkup lebih luas. Tetapi pagi hari ini saya juga mau menyampaikan bahwa ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyatakan bahwa kita harus siap menjadi saksi dimanapun Tuhan panggil dan utus. Baik itu di Yerusalem, di kelompok kecil kita, di keluarga kita, baik di Samaria, di lingkungan terdekat kita, di lingkungan keluarga besar kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di Yerusalem, di area yang lebih luas di Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi, wilayah yang lebih luas lagi. Mau dimanapun kita dipanggil, mau dimanapun kita diutus, baik di keluarga kita yang paling muda, yang paling sering, maupun apabila kita diutus di tempat lain, diutus menjadi saksi di luar pulau, luar negeri, di Kalimantan, di Papua, dimanapun kita dipanggil, kita harus siap menjadi saksi Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini juga berkata bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, identitas kita sebagai saksi tidak pernah boleh hilang dan harus selalu melekat.
Karena sebenarnya dimanapun kita ditempatkan, disitulah Tuhan ingin kita menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ada di antara kita yang menunggu, wah saya menunggu untuk saya menjadi saksi, dipanggil Tuhan menjadi saksi, misalnya di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sumatera, di pedalaman Papua. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saat ini kita ditempatkan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, dimanapun kita berada, tinggal, di situ Tuhan mau kita menjadi saksinya. Apabila kita semua menjadi saksi Kristus sesuai dengan perintah Tuhan, dengan tetap menjaga rasa asin dan nyala api kita yang pertama, kemudian kita menyatakan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita mau menjadi saksi dimanapun kita ditempatkan, pastilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang akan tahu, kemudian percaya dan meyakini Yesus dan ajarannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan pagi ini bagi kita semua, bahwa kita telah dipanggil, kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Saksi yang begitu penting, saksi yang begitu diperlukan agar orang yang mendengar, orang lain yang ada di sekitar boleh tahu, kemudian percaya dan meyakini apa yang kita sampaikan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa benih-benih firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan, boleh bertumbuh dalam hati setiap kami, sehingga hati kami boleh menyala-nyala, hati kami boleh membara, hati kami boleh diingatkan kembali bahwa kami ini adalah saksi-saksi Kristus. Kami ini hidup bukan untuk kami sendiri, kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, kami hidup bukan hanya agar kehidupan kami bertumbuh, kerohanian kami bertumbuh, tetapi kami telah ditetapkan menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dunia bagi orang-orang di luar sana. Pakai setiap kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Kinoto untuk firman-Nya, boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita agar kita boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Mari sebelum kita naikkan doa-doa kita mau naikkan satu pujian. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan pertolonganmu, kan
nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Saya persilakan yang bertugas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat lingkungan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah menjaga dan istirahat kami selamat pagi Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapak, kami bisa kembali bangkitkan keadaan itu yang sehat, segar, dan kepada sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami yang Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah mempertemukan kami Tuhan yang Yesus ini Bapak, untuk kami sama-sama melalui di dalam kegiatan Tuhan, untuk kami sama-sama mendengarkan firman, untuk kami sama-sama berdoa Tuhan, bagi gereja bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan berfirman dalam hati kami masing-masing Bapa. Dalam ada dan bisa menjadi saksi Tuhan untuk berada sehingga orang dewasa tetap bisa melakukan dalam kehidupan kami tentang bisa menjadi dekat dengan kami berada ya Tuhan. Seperti hamba Yesus menyampaikan firman-Nya Bapa, kita berdua lebih dan lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gedung Ismail dan BSD, tempat Engkau sudah kapan kami bisa Tuhan. Tuhan yang kau memberkati gereja kami Tuhan, dan lebih dan lebih lagi berkata Tuhan, seperti berarti Tuhan. Kami tidak sudah bermengerti dalam gereja kami Tuhan. Berkati Bapak Pembala kami baik Tuhan dan beserta Ibu, dan bawah dia Pembala kami Tuhan Bapak dan beserta Ibu Tuhan. Engkau Bapak berapa yang Bapak berkonflik daripada Tuhan, dan supaya yang paling Bapak bisa semakin lebih dan lebih lagi belajar Engkau. Biarlah Tuhan mereka bisa memimpin kami, membimbing kami lagi lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Yesus berkata mereka dalam segala hal yang kita kerjakan.
dalam setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan, biar dimanapun kita berada Tuhan, berpengaruh semuanya untuk diberkati Tuhan kita yang ada di sekitar kita. Dan juga untuk setiap pelayan-pelayan yang bekerja setiap kata menjadi pelayan kita, pelayan ibadah, baik sekolah minggu ataupun umum, dan memberkati setiap pelayan yang ada Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan kepada kami semua, supaya kami bisa melayani Tuhan dengan motivasi yang benar Tuhan, dan semuanya kami kembalikan kepada Engkau yang menentukan setiap kekurangan setiap program di gereja kami yang sudah diskusi Tuhan melalui visi masing-masing dengan Tuhan yang berkati ya Bapak, Engkau adalah semua Tuhan kehendaknya dari Tuhan, Engkau menyempurnakan setiap apa yang sudah kami rencanakan, biarlah semua kehendaknya terjadi ya Bapak. Engkau berikan Tuhan setiap ketua-ketua komsel yang sudah tertetapkan, Engkau berkati mereka ya Bapak, berikan hikmat kepada Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti komsel-komsel dengan baik, dengan Tuhan setiap anggota masyarakat untuk lebih lagi Tuhan menanamkan kekeluargaan Tuhan dalam setiap bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh berkembang dan semuanya sesuai dengan kehendak dan biarlah Tuhan melalui bangsa yang ada yang mempersiapkan kita semua bisa menjadi tempat di mana Tuhan berada ya Bapak. Kami kita berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat ya Bapak, mulai dari anak sekolah minggu, youth Tuhan, dan yang sampai saya rasakan ya Bapak, apa yang berkati dengan setiap keadaan jemaat satu ya Bapak, juga berkati keluarga yang Tuhan, atas apa yang mereka sedang alami saat ini, mungkin ada yang dalam sakit penyakit yang sembuhkan dengan Tuhan Yesus pada dia pada yang dalam kesulitan atau penyelenggaraan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka ya Bapak bisa merasakan setiap pertemuan hidup mereka Tuhan sebut dengan kehendak dan kemudian kehidupan mereka ya Bapak. Engkau yang lebih tahu dan apa yang terbaik untuk kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan semua kehendak yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami meletakkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami dan selamat kami ke bawah di bawah kaki Tuhan, ke dalam tangan-Nya kami dengan percaya Tuhan. Hidup kami Tuhan kami dalam tangan-Nya. Hidup kami berada di bawah kontrol Tuhan. Kami serahkan semuanya di bawah kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alas kepada kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa untuk bangsa dan negara kita mau naikkan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Saya persilakan yang bertugas berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan hingga pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk melakukan doa pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sungguh Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang sehat Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Untuk segala ekonomi kebutuhan yang Kau berikan bagi kami hingga Kau cukupkan Bapa. Untuk segala pekerjaan yang telah Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemerintahan yang Kau berikan bagi kami. Untuk setiap pemerintahan yang telah Kau tetapkan bagi kami dari presiden hingga wakil presiden Tuhan, Kau berkati semuanya Bapa, dari pemerintahan teratas sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan untuk segala yang dikerjakan untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjauhkan kami Tuhan dari segala Tuhan bencana alam, perselisihan, masalah politik, ekonomi, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya berharap hanya kepadamu. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa Kau Allah sendiri yang akan bekerja Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan pada saat kami berdoa, pada setiap anak-anak Tuhan yang telah berdoa, kiranya Engkau menjawab dan mendengar setiap doa-doa kami Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan, pada saat kami berdoa, Kau akan Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau juga Tuhan menjauhkan kami Tuhan dari segala virus, segala penyakit yang ada Bapa. Biarlah Tuhan, bangsa kami Tuhan dapat terus dipulihkan dan bangsa kami Tuhan akan segera sehat juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berharap dan bersandar hanya kepadamu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi atas bangsa kami. Tapi kami percaya Bapa, damai sejahtera, kesejahteraan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Kiranya Tuhan, kami tahu Tuhan keadaan zaman ini Tuhan tidak semakin membaik, tapi biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap dan terus berpegang kepadamu Bapa, dan hanya pengharapan yang ada pada kami tetap terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kiranya Tuhan kami sungguh sangat bersyukur di dalam segala keadaan kami. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berada di atas bangsa kami dapat terus bersyukur, dapat terus menjalankan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, tapi kami tahu kami harus melakukan itu. Dan kami Tuhan boleh menjadi berkat di dalam orang terdekat kami Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan untuk bangsa kami, tapi kami juga mau melakukan semua Tuhan, segala kebaikan segala yang telah Kau berikan bagi kami hingga saat ini, kami bolehkan bagikan itu kepada saudara-saudara kami yang terdekat Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau tetap terus dan akan melindungi bangsa kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalankan kehidupan kami Bapa. Damai sejahtera, sukacitamu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudaraku semua. Terima kasih untuk para pelayan pagi hari ini. Di hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua harus menjadi saksi Kristus, menyaksikan Kristus dalam hidup kita. Jadi ada satu syarat yang tadi disampaikan bahwa ketika kita menyaksikan Kristus dalam hidup kita, kita sendiri harus sudah mengalami dampak yang pahit tentunya, bagaimana kita mengalami Kristus, pemulihan Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai, seperti yang sering saya sampaikan, jangan sampai kita menawarkan obat kumis, kita sendiri tidak berkumis. Atau jangan sampai kita seperti orang menjual obat jerawat,
tetapi wajah kita sendiri bertaburan jerawat. Gitu. Atau kita menawarkan Kristus yang sanggup memulihkan hidup kita, tetapi hidup kita belum dipulihkan, tidak lebih baik dari mereka yang kita tawari. Nah, itu kita jadi bahan tertawaan nanti. Gitu. Di pagi hari ini kita diingatkan, mari kita semua sebagai murid-murid Kristus, kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sebelum kita memberitakan Injil, kita sendiri harus hidup dalam Injil. Sehingga ketika kita menyampaikan, itu orang lain sudah melihat bukti daripada Kristus yang sudah memulihkan hidup kita. Sehingga orang sekitar kita boleh tertarik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya, oke, baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berikan kesempatan untuk kami semua bersekutu. Berikan kami semua untuk menyampaikan isi hati kami, bahwa kami membutuhkan Engkau, kami perlu Engkau. Baik di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, bergereja, bahkan bangsa dan negara kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa hari-hari ke depan tidak menentu. Krisis ekonomi di tahun 2023 membayang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang menjadi andalan kami bukan apa yang kami miliki, apa yang kami punya, tetapi yang menjadi andalan kami adalah Engkau, Allah penguasa langit bumi. Engkau yang sanggup untuk memeliharakan anak-anak-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Untuk itu Tuhan, biar setiap kami, jemaat Tuhan, terus bergantung hanya kepada Engkau, terus hanya berserah kepada Engkau, dan menyerahkan, mempercayakan hidup kami semua hanya kepada Engkau, yang sanggup untuk memeliharakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biar juga setiap kami boleh terus semakin hari, semakin menyelam di dalam Engkau, merasakan Engkau dalam kehidupan kami, dan bahkan menampilkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan kiranya berkat anugerah yang daripada Engkau Tuhan menyertai setiap kami, kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap dalam hidup kami, hati kami, dan kuasa Roh Kudus yang harus memampukan kami semua untuk terus hidup di dalam Injil, menghidupi Injil, hidup dalam Kristus, menjadi alat peraga Kristus, sehingga ketika kami diberi kesempatan untuk menyampaikan siapa Yesus, maka orang sudah melihat perubahan dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah contoh sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus itu. Biarlah segala berkat menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.